Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas paragraf salah satu topik dari bahasa Indonesia. Pada bagian paragraf ini akan dibahas tentang pertama, pengertian paragraf, fungsi paragraf, unsur-unsur paragraf, persyaratan paragraf, jenis-jenis paragraf, dan pola pengembangan paragraf. Paragraf atau juga disebut alinea adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu ide atau pikiran untuk mendukung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam seluruh tulisan. Paragraf bisa berfungsi atau dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi penulis dan sisi pembaca. Bagi penulis, paragraf berfungsi yang pertama menjadi wadah untuk mengungkapkan unit pikiran. Yang kedua, dapat menyampaikan pikirannya secara teratur atau runtut. Yang ketiga, penulis tidak cepat lelah. Yang keempat, paragraf sebagai pengantar, transisi, dan kesimpulan. Kedua, bagi pembaca, paragraf berfungsi. Yang pertama, pembaca dapat menangkap pikiran penulis dengan mudah karena disampaikan unit per unit. Kedua, memudahkan pembaca menikmati tulisan. Pembaca tidak cepat lelah membaca tulisan atau karangan. Yang pertama, unsur transisi adalah perekat untuk menghubungkan antar kalimat dalam paragraf dan antar paragraf dalam tulisan atau karangan. Transisi bisa berwujud kata, kelompok kata, kalimat, dan paragraf singkat. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran paragraf. Kalimat penjelas berisi pikiran penjelas yang diwujudkan dalam kalimat yang isinya menjelaskan, membandingkan, atau memberi contoh secara khusus. Yang ketiga adalah kalimat penegas, adalah kalimat untuk menyimpulkan kalimat-kalimat yang mendahulunya. Yang pertama, adanya kesatuan, yaitu paragraf hanya mempunyai satu ide pokok. Yang kedua, adanya kepaduan, kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling berhubungan secara logis. Kepaduan ini dapat dibangun melalui repetisi, kata kunci atau sinonim, substitusi menggunakan kata ganti, kata transisi atau kata penghubung, dan bentuk paralel. Yang ketiga, paragraf harus bersifat kohesif, yaitu keterpaduan bentuk, dan koherensif, yaitu keterpaduan makna. Paragraf dapat dilihat berdasarkan tiga jenis. Yang pertama, berdasarkan posisi kalimat topik, paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, dan paragraf penuh kalimat topik. Yang kedua, berdasarkan fungsi dalam karangan sebagai paragraf pembuka, paragraf pengembang, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Kemudian ketiga, berdasarkan sifat isinya, paragraf persuasif, argumentatif, naratif, deskriptif, dan ekspositoris. Yang pertama, pola kronologis, yaitu urutan waktu. Yang kedua, pola susunan ruang, urutan tempat, atau kita menjelaskan sesuatu dari satu titik ke titik yang lain. Yang kedua, pola logis, terdiri atas definisi, klasifikasi, perbandingan, perincian, sebab akibat, akibat sebab,
dan pemberian alasan atau argumen. Terima kasih, cukup perkuliahan tentang paragraf hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.